Percaya nggak? Benarkah Eki, pacarnya Vina, diduga masih hidup? Kok bisa? Ini dia. Diduga masih hidup. Oke bang, kalau menurut saya bang, bisa jadi itu bang. Kasusnya si Vina itu bisa saja bahwasanya orang itu masih hidup. Nah, bisa saja itu karena saya udah pernah mengalami juga kasus seperti kasus orang itu. Nah, saya ini sebenarnya bang udah meninggal kata orang ya, karena gara-gara laporan itu. Padahal saya belum meninggal bang, saya masih hidup. Saya salah satu orang korbannya itu bang. Dibuat skenario-skenario seperti gitu ya, di tahun 2010 yang lalu. Udah 14 tahun sampai sekarang, ini tahun 2024 ya. Jadi jangan abang bilang netizen itu ngaco ya. Cobalah yang seperti kasus saya itu, saya nggak sebut, tapi yang kenal saya tahu itu gimana kejadiannya itu, di mana kasusnya. Jadi kalau abang bilang bisa saja, bisa bang, mungkin saja orang itu masih sembunyi-sembunyi itu. Waktu kecelakaan itu sebenarnya masih hidup, cuma hanya seperti saya juga itu. Saya udah mengalami itu. Nah, saya ini statusnya sebenarnya udah meninggal, padahal saya belum meninggal. Nah, ya ini khusus yang kalau abang nggak percaya ya terserah abang aja, tapi yang kenal saya tahu itu. Udah sempat pun nanya sama aku, kenapa kamu, bukannya kamu udah meninggal? Saya bilang kan, siapa yang bilang saya udah meninggal? Saya orangnya masih hidup kan, aneh. Nah itu dia bang, jadi kita nggak tahu itu skenario itu, kita nggak tahu. Jangan mudah percaya, kalau nggak tahu penuh dengan kasus itu jangan berani ngomong ya. Oke? Oke. Di ruang sidang yang penuh sesak, kita menyaksikan sebuah ironi yang menyakitkan. Renaldi, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, berdiri di hadapan kita bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai korban dari sistem yang seharusnya melindungi, bukan menyiksa. Renaldi mengisahkan malam kelam di mana ia dan teman-temannya dipaksa mengaku melakukan kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka diseret ke dalam ruang interogasi, matanya dibalsem lalu dipukuli tanpa ampun, diancam dan dipaksa untuk mengaku. Puncaknya, dalam tekanan yang teramat kuat tanpa ada pilihan lain, mereka harus menenggak air kencing. Ya, air kencing, air najis yang menjijikkan bahkan bagi pemiliknya. Ironi terbesar dari semua ini adalah bahwa mereka yang menyiksa Renaldi dan teman-temannya adalah orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Mereka yang seharusnya menjadi pilar keadilan malah menjadi algojo yang tanpa ampun. Mereka memakai seragam kebanggaan, tetapi hati mereka lebih hitam dari malam tanpa bintang. Apakah ini yang kita sebut keadilan? Apakah ini yang kita harapkan dari mereka yang kita percayai untuk melindungi kita? Keadilan bukanlah tentang siapa yang kuat, tetapi tentang siapa yang benar. Renaldi bersaksi dengan luka batin yang teramat pedih, bukan hanya untuk Vina dan Eki, tetapi untuk semua orang yang telah menjadi korban dari sistem yang tidak memanusiakan manusia. Kata-kata Renaldi telah membuka mata banyak orang, mengingatkan kita semua bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan ketika mereka yang seharusnya menegakkannya telah mengkhianati tugas mereka. Keadilan yang terkoyak oleh seragam harus dijahit kembali dengan benang kebenaran dan keberanian. Thank you. Siapa yang dipegang oleh Ibtu Rudiana ini sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan
untuk menutupi rekayasa yang dilakukan itu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata, orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Vina dan beberapa temannya termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu. Mulai dari melempari, ya kan, jatuh, setelah jatuh dibawa ke belakang showroom. Di belakang showroom diperkosa secara bergiliran. Lalu kemudian dibunuh. Dibawa lagi ke flyover. Supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi keras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen. Bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan. Siapa yang bayar ya itu yang dibela. Beda dengan institusi negara. Institusi negara nggak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan. Tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya. Apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka. Antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu Pak, bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot. Iya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian. Ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku. Tetapi di dalam pengakuannya, di beberapa keterangan di penyidikan, dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa saudara Sudirman ini kan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya pikir ya, janganlah. Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana. Padahal itu Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat. Aku mau tanya sama Ibtu Rudiana ya. Ibtu Rudiana itu ya, sejak kapan Indonesia memperlakukan ya sumpah pocong di Indonesia? Sejak kapan ada sumpah pocong disahkan di Undang-Undang Indonesia? Ayat berapa, pasal berapa, juntrungnya nomor berapa? Saya ingin tahu. Untuk bahan penyelidikan kasus Vina ini, kenapa harus memakai sumpah pocong? Emang ada ya di persidangan itu tertulis sumpah pocong. Terus di Undang-Undang Indonesia itu ada sumpah pocong. Ayat 1 sampai ayat 100 ada nggak? Pasalnya berapa aku tanya? Sama Ibtu Rudiana itu ya. Jangan memperbodohkan rakyat Indonesia. Ya. Indonesia tidak membuat surat-surat klinik. Tidak membuat surat-surat perdukunan. Ya. Tidak membuat surat-surat sulap. Apalagi sumpah-sumpah pocong. Sumpah-sumpah mistik. Ada nggak undang-undang di Indonesia? Aku mau tahu. Sejak kapan? Tahun berapa disahkan sumpah-sumpah pocong di Indonesia itu?
Itu Rudiana ini ngawur, lama-lama ngawur ya. Ini sama dengan aparat yang membodohkan rakyat Indonesia ini, yang membodohkan orang-orang kecil ini ya. Ya. Untuk bahan penyelidikan, kamu bilang berani disumpah pocong. Emang ada undang-undang sumpah pocong itu? Hah? Coba jelaskan di sini, aku tanya. Buat yang membuat surat-surat itu, yang membuat undang-undang di Indonesia itu, ada nggak undang-undang klinik di Indonesia itu? Ada nggak? Sumpah-sumpah mesti diperlakukan di Indonesia itu, di dalam undang-undang Pancasila itu, undang-undang Indonesia itu. Ada nggak? Apalagi di sidang-sidang persidangan itu, ada nggak? Jangan memperbodohkan rakyat Indonesia ya. Itu, Rudiana.